Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin membahas terkait masalah ideologi SPKP-SPSI untuk menjawab tantangan organisasi. Di antaranya, organisasi tentu harus mempunyai visi dan misi organisasi, yaitu untuk menjawab bagaimana tantangannya. Di antaranya adalah visi dan misi serikat pekerja. Visinya adalah serikat pekerja, yaitu adanya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan di dalam perusahaan. Keduanya ada standar-standar kerja dan kesejahteraan. Kemudian adanya usaha bersama yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya beli upah. Selanjutnya adalah menjadi lokomotif bagi serikat pekerja di sekitarnya. Misi serikat pekerja SPKP-SPSI adalah satu, mempersatukan, melindungi, membela, mencerdaskan, melindungi produktivitas dan kesejahteraan. Namun, kita kadang di dalam hal organisasi itu ada tantangan, baik itu adalah tantangan eksternal maupun tantangan internal. Di antaranya adalah tantangan eksternal apa sih? Kali ini organisasi mungkin merata di seluruh organisasi karena terkait dengan masalah regulasi kebijakan undang-undang. Yaitu diantaranya adalah peralihan bentuk hubungan kerja dari tetap menjadikan tidak tetap, menjadikan dari permanen menjadikan kontrak tidak permanen. Ini perubahan-perubahan yang signifikan semenjak lahirnya Undang-Undang Omnibus Law. Seluruh perusahaan, seluruh shareholder dia menggunakan bagaimana menerapkan Undang-Undang Omnibus Law itu diberlakukan di setiap perusahaan. Walaupun toh dinyatakan inkonstitusional bersyarat yang melanggar ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan sekarang tentunya sudah berubah menjadikan dari Perpu menjadikan undang-undang yang sekarang tentunya sangat berterus-terusan bergulir. Untuk selanjutnya adalah di samping dengan ada perubahan bentuk hubungan kerja, ada juga peningkatan efisiensi atau dikatakan dengan man-hour work. Jadi jam kerja tentunya sekarang di efisiensi semaksimal mungkin untuk menjadikan efisien. Bagaimana yang tadinya mungkin dia istirahatnya dirubah atau dia jam kerjanya yang tadinya dia 8 jam atau dia tanpa jeda atau di hari libur kemudian dia masuk dan tidak dihitung lembur atau dia overtime dia tidak dihitung lembur dan digantikan menjadikan hari off mereka. Ini yang sekarang sedang berlaku di kalangan serikat pekerja. Karena kami tahu bahwa kami adalah aktivis pekerja yang berada di SPKP-SPSI, tentu ini menjadikan suatu pemerhati yang sangat luar biasa untuk serikat pekerja, serikat buruh. Kemudian ada lagi peralihan single skill menjadi multi skill. Karena tadinya ada suatu efisiensi, kemudian dia berubah dari dia permanen menjadikan tidak permanen, yang tadinya tetap menjadikan tidak tetap. Nah, dengan dia suatu efisiensi ini menjadikan ada suatu perubahan dari tadinya adalah single skill menjadikan multi skill. Misalkan dia yang tadinya dia mengoperasikan satu mesin, kemudian sekarang dituntut untuk menjadikan 2 mesin atau 3 mesin. Nah, ini perubahan-perubahan ini terus sampai sekarang dia di dalam industri-industri ini sudah diberlakukan. Ya, dia di dalam hal untuk dia mencapai suatu kualitas tentunya dengan dia manpower yang sangat sedikit, tapi dia bisa harapannya adalah untuk mencapai maksimal produksi. Di samping dia adalah perubahan dari single skill menjadi multi skill, kemudian ada juga pengurangan jam lembur yang tadi dikatakan bahwa sekarang yang tadinya dia overtime harus dia lembur,
tapi dinyatakan dia tidak lembur, atau dia di hari libur yang harusnya dia dihitung lembur tapi tidak dihitung lembur dan dia digantikan dengan hari off, ini menjadi kontroversi. Ini memang udah hampir, mungkin ada beberapa perusahaan yang melakukan itu. Ini tidak benar sebenarnya. Di samping dengan penggunaan jam lembur, ada juga dengan relokasi dan atau robotisasi. Nah, dengan robotisasi yang tadi dikatakan ada dari single skill menjadikan multi skill, tentu dengan robotisasi yang tadinya dia harus dikerjakan 5 orang, bisa dikerjakan dengan 2 orang. Yang lebih parah lagi, penting lagi bahwa yang tantangan di dalam eksternal itu adalah degradasi nilai PKB, perjanjian kerja bersama di dalam perusahaan. Yang rata-rata notabene bahwa di anggota yang kemarin pada saat dia Undang-Undang 13 tahun 2003 ada di dalam klausal PKB dengan redaksi bahwa mengacu kepada undang-undang yang berlaku. Hingga dia ada dalam perubahan semenjak dia diberlakukan yang undang-undang Omnibus Law, hampir seluruh perusahaan di dalam hal perubahan PKB ingin mengacu kepada undang-undang Omnibus Law. Ini yang menjadikan kadang-kadang tidak dipahaminya apa sih itu PKB. Kalau memahaminya PKB itu tentunya tidak mengacu kepada undang-undang manapun, adapun undang-undang adalah sebagai acuan atau parameter di dalam hal menentukan suatu nilai atau dia redaksi yang dimana apabila nilainya kurang daripada undang-undang itu otomatis gagal atau otomatis dia tidak sah menurut undang-undang. Nah, ini harus menjadikan suatu catatan. Sementara deklarasi di dalam PKB ini mengacu kepada undang-undang Omnibus Law yang tadinya dia lebih bagus, mengacu kepada undang-undang 13, walaupun toh undang-undang 13 pun belum 100% kita dilaksanakan di dalam lapangan tentunya. Karena seorang praktisi, suatu aktivis di dalam hal penyelesaian memakai dengan Undang-Undang 13 ini kita belum maksimal sama sekali. Nah, karena tantangan internal. Apa tantangan internal? Yaitu peningkatan tuntutan anggota yang bersifat peningkatan nilai dari ketentuan yang telah ada. Kemudian peningkatan kualitas tuntutan anggota yang menghendaki adanya hal yang selama ini belum diatur. Kemudian peningkatan pelayanan organisasi. Ini sangat berbenturan antara di eksternal dan internal. Ini yang menjadikan problem-problem di dalam organisasi pada saat ini. Jadi hadirnya adalah undang-undang bukan untuk memperbaiki keadaan, tetapi sangat memperburuk keadaan. Yang dimana bahwa sudah dikatakan tadi tantangan dalam hal eksternal yang tadinya adalah perubahan dari karyawan tetap menjadikan karyawan tidak tetap, kemudian ada satu diberlakukan di dalam undang-undang itu tidak ada kepastiannya terkait dengan masalah kerja. Kemudian peningkatan pelayanan organisasi dan terbentur lagi kemudian dibentur-benturkan dengan keadaan-keadaan yang sifatnya adalah penurunan itu. Bagaimana organisasi bisa meningkatkan pelayanan di luar itu. Tentunya kita harus terus berjuang di dalam hal suatu kebijakan regulasi yang memang kita belum bisa solusi bagaimana caranya dengan memperkuat itu. Ditambah lagi dengan yang tadi adalah industri 4.0. Sekarang apa nilai-nilai ideologi SPKP SPSI? Merujuk kepada Pancaprastia Anggaran Dasar Pasal 4, yaitu diantaranya adalah cinta kerja,
jujur, disiplin, setia kawan, bertanggung jawab. Kemudian eh, merujuk ke sifat pasal 6 Anggaran Dasar SPKP SPSI, yaitu satu, bersifat independen, organisasi kita terbuka, mandiri, organisasi demokrasi dan profesional, demokratis dan profesional. Haluan organisasi SPKP SPSI tentunya ada 4 macam di dalam harus membangunnya. Itu adalah satu, kita selalu berbicara dalam budaya kemitraan dengan suatu perusahaan. Kemudian setelah itu kita diharuskan, diwajibkan untuk selalu kita dibudayakan budaya runding di dalam perusahaan. Kecil apapun, sebesar apapun kita berunding. Tidak kalah penting adalah kita selalu taat ajas, menyampaikan kepada seluruh anggota bahwa harus taat ajas terhadap aturan-aturan yang ada. Kemudian budaya kesetaraan ini harus dijunjung tinggi haluan organisasi ini. Kemudian apa programnya? SPKP SPSI mempunyai 6 program. Di antaranya adalah program itu penguatan keuangan, penguatan sumber daya manusia, advokasi, soliditas dan solidaritas, administrasi dan teknologi informasi, kemudian adalah penguatan propaganda positif. Tentunya dengan 6 penguatan SPKP SPSI harus mampu menjawab tantangan-tantangan organisasi nanti ke depannya. Pilihan tampilan organisasi kita harus kooperatif dan komunikatif. Kemudian model kepemimpinan yang diharapkan di organisasi SPKP SPSI adalah legitimasi melalui lewat musyawarah unit kerja atau dengan musni, kemudian berakar ke bawah dan terampil berkomunikasi ke atas, profesional tentunya. Manajemen atau pengelolaan organisasi, yaitu program kerja dan penetapan target, ada lagi job description, rapat-rapat PUK, rapat PUK dengan komisaris, laporan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban itu pun harus ada. Kemudian rakernik di dalam hal dia estafet kepemimpinan di dalam merumuskan program kerja di dalam rakernik, kemudian di estafet kepemimpinan bisa melalui adalah musnik tentunya. Metodenya apa? Pendekatan komparatif, perselisihan, aksi terkendali dengan penuh perhitungan. Materialnya apa? Sekretariat, peralatan sekretariat, media komunikasi, fasilitas-fasilitas yang penunjang diantaranya adalah satu, perpustakaan, yang alat-alat tulis dan segala macam untuk bisa mengembangkan material di dalam hal organisasi itu. Kemudian money, besarnya mendekati 1% tentunya dari upah minimum kabupaten. Bagaimana distribusinya? Itu sudah diatur di dalam hal anggaran dasar anggaran rumah tangga SPKP SPSI. Dan kita pun diwajibkan setiap kita mendistribusi, yaitu harus transaksi dengan memakai laporan-laporan yang dilaporkan kepada seluruh anggota. Kewajiban member adalah proaktif, kemudian solider di dalam hal setiap permasalahan-permasalahan. Network yaitu bisa dilakukan dengan vertikal dan horizontal. Vertikal yaitu perangkat organisasi, kemudian horizontal adalah Pres, LSM, Disnaker, Pemda, dan DPRD. Itu menyangkut kepada pemerintah di dalam hal untuk kita sebagai suatu kemitraan dalam hal organisasi jaringan. Kompetensi dan dasar pengurus unit kerja. Pengetahuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga SPKP SPSI, kemudian kebijakan-kebijakan organisasi harus mampu untuk dikuasai. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, PKB serta kebijakan perusahaan, manajemen perusahaan, kemudian profesi produksi. Keterampilan apa? Keterampilan kita berbicara, pidato, orasi, melalui diklat-diklat, kemudian perundingan atau lobby-lobby, memimpin rapat, mengorganisir. Itu harus bisa dikuasai sama kader-kader organisasi SPKP SPSI.
menulis notulen rapat, risalah perundingan, syarat-syarat surat menyurat, kronologi kasus berita acara, proposal, dan laporan kegiatan laporan keuangan LPJ itu yang wajib untuk dikuasai sama pimpinan unit kerja, serikat pekerja, kimia energi pertambangan harus mampu untuk menguasai seluruh program-program yang ada yang sudah diberikan sama organisasi SPKPSS. Kita organisasi mempunyai sikap, yaitu adalah komitmen membela dan kepentingan anggota pekerja, berani dalam menyalurkan aspirasi, peka dan teliti dalam proses perundingan, kemudian komunikatif, terbuka dalam menerima kritik. Itu adalah sikap-sikap SPKPSPSI. Kesimpulan adalah gunakan ideologi organisasi untuk menjawab tantangan organisasi internal dan eksternal. Kemudian romantika PUK perlunya komunikasi yang berkesinambungan. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan serikat pekerja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.